Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Devi Yonesi Widya Iswara, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Pada program workshop PKA Agenda 1. Untuk kali ini kita akan membahas strategi pembelajaran PKA Agenda 1 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Nah, pada Agenda 1 ini bahwa kepemimpinan kinerja merupakan Agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme harus menjadi fondasi atau dasar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat administrator, mendasari dalam mengaktualisasi untuk Agenda 2 dan Agenda 3 tentunya, karena merupakan penanaman nilai. Nah, di tujuan pelatihan itu sendiri bahwa setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengimplementasikan dasarnya dari awalnya ditahu yaitu self learning, mau melaksanakan semangat motivasinya lalu bergairah sehingga untuk melaksanakan apa yang mereka ketahui dari hasil self learning tadi, dan goalnya yaitu mampu mengimplementasikan melaksanakan melalui bahan pembelajaran, bahan tayang, materi, dan diikuti dengan tentunya strategi atau desain pembelajaran. Nah, sesuai dengan jadwal bahwa Agenda 1 alokasi waktunya 33 jam pelajaran. Tentunya satuannya adalah 45 menit, yaitu 7 JP melalui MOOC atau pembelajaran mandiri self learning dan 14 JP distance learning sinkronus dan asinkronus dan 12 JP melalui klasikal. Nah, di Agenda 1 terdiri dari 2 modul, yaitu modul pertama wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila dan modul kedua bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Secara garis besar bahwa penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator, pembelajaran mandiri self learning yang merupakan kelanjutannya yaitu melalui e-learning sinkronus asinkronus, lalu pembangunan komitmen bersama dan pembelajaran melalui klasikal tahap pertama, tentunya di tempat penyelenggaraan. Lalu dilanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan, adanya kepemimpinan strategis, kinerja, dan pelayanan, dan pembelajaran klasikal tahap kedua, tentunya di tempat penyelenggaraan. Nah, secara garis umumnya seperti yang kami paparkan tadi. Bagaimana dengan Agenda 1? Nah, gambaran jadwal pembelajaran PKA Blended Learning itu Agenda 1 dimulai dari self learning atau pembelajaran mandiri yang dimulai di hari ketiga, yaitu sejumlah 5 JP, dan juga pembuatan esai isu-isu Agenda 1-nya itu adalah 2 JP. Meskipun waktunya telah ditentukan sesuai dengan jadwalnya, namun peserta tentunya fleksibel menentukan kapan memulai pembelajaran mandiri tersebut. Namun untuk tertibnya peserta diharuskan untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan, meskipun masih terbuka untuk fleksibel peserta melakukan self learning. Dan untuk e-learningnya yaitu sinkronus, asinkronus dimulai pada hari ke-11 dan hari ke-12. Hari ke-11 untuk
sinkronus pembelajaran agenda 1 pertemuan pertama yaitu 2JP dan asinkronusnya 4JP. Dan pertemuan kedua di hari ke-12 sinkronusnya 2JP dan asinkronusnya 6JP. Masing-masing tentunya ada strategi pembelajaran atau desainnya yang akan dijelaskan di kemudian. Lalu untuk memasuki klasikal. Nah, di klasikal khusus untuk agenda 1 ada di hari ke-29 sejumlah 12 JP. Nah, di sini juga kita mesti ada strategi pembelajarannya untuk mencapai goal atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, seperti apa? Misalnya seperti sinkronus, yaitu siklus pertama 2JP kita dimulai dengan perkenalan dan membangun hubungan peserta, tanya jawab pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri, self learningnya, overview modul pertama dan paparan makalah saat self learning serta penjelasan tugas. Nah, di sinkronus pertemuan pertama ini lalu juga kita akan menjelaskan tugas individu dan tugas kelompok seperti yang tertera di PowerPoint tersebut. Nah, untuk hari kedua sinkronus yaitu evaluasi dan pendalaman pembelajaran pertemuan ke-1 dan asinkronus hari ke-1 tentunya, dan juga pembahasan dan paparan makalah saat self learning, jadi lanjutan. Dan di pertemuan sinkronus ini juga kita menjelaskan terkait asinkronus tugasnya dan alokasi waktu, yaitu 6JP dan tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, di penugasan ini kita juga menjelaskan terkait tugas individunya seperti apa. Ya, misalnya membuat aktualisasi integritas dan kinerja organisasi pelayanan dalam kerangka kerja nilai-nilai kepemimpinan Pancasila sebagai perwujudan bela negara. Nah, dijelaskan seperti apa tugas yang dimaksud. Misalnya aktualisasi merupakan hasil analisis dan tindak lanjut tugas hari pertama sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Dan selanjutnya kita tugas kelompok. Tugas kelompok misalnya studi kasus tentang model-model pemimpin integritas dan berorientasi pelayanan di lingkup organisasi dan nasional. Nah, yang sedang isu-isu akurat atau update misalnya seperti bagaimana seorang pemimpin, apalagi di lingkungan Kementerian Agama, itu ada kepemimpinan untuk pelopor penguatan moderasi beragama. Nah, seperti apa di unit kerja masing-masing peserta tersebut implementasinya itu bisa dibuat sebagai strategi di penugasan. Dan penjelasannya, peserta nanti diminta membuat standar pemimpin instansi pemerintah nasional yang ideal seperti apa, dan juga ada tokoh-tokoh yang ditampilkan role modelnya dan selanjutnya. Nah, masuk ke klasikal juga ada strategi, tentunya strategi desain pembelajarannya itu kan ada 12 JP. Nah, sesi bisa kita dibagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan total 12 JP. Tentunya di dalam sesi-sesi tersebut kita dapat menggunakan role play seperti Hot 7 Dots. Jadi nanti masing-masing peserta dibagi per kelompok, 3 atau 4 kelompok, lalu mereka akan menggambarkan atau memvisualisasikan bagaimana kepemimpinan yang ideal ataupun kepemimpinan yang belum ideal di sekitar pemahaman peserta. Nah, nanti kita akan change antara pendapat yang
kepemimpinan ideal dan yang belum ideal. Nah, nanti akan tergambar bagaimana gapsnya begitu masing-masing. Dan juga akan ada sesi di mana kita refleksi dan evaluasi, yaitu peserta akan record masing-masing. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya di akhir, yaitu seperti saya mendengar misalnya terkait kepemimpinan yang belum ideal atau seperti apa, lalu saya melihat kegalauan sekitar lingkungan kepemimpinan yang dimaksud tersebut, maka saya akan melakukan apa tindakannya. Jadi betul-betul implementasinya kita dapat melihat. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.